Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sukma. Di sini, saya akan menjalankan tugas belajar di luar kelas hari ke-7. Tugasnya yaitu memperagakan cara penyampaian huruf verbal A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, huruf verbal J, L, N, T, R, C, dan huruf verbal A, B, C, serta menjawab pertanyaan mengenai tema job description. Tugas yang pertama yaitu memperagakan cara penyampaian huruf verbal A, I, U, E, O, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, huruf verbal J, L, N, T, R, C, dan huruf verbal A, B, C. Pertama, huruf verbal A, I, U, E, O. 1, 2, 3. Aku suka bimba A, I, U, E, O. Suka bimba A, I, U, E, O. Ayo kita coba panggil huruf A. Ayo kita coba panggil huruf I. Sekali lagi coba panggil huruf U. Jadi A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Yang kedua, huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. B, D, G, tok, D, D, G, tok, K, M, P, S, Y, Y. B, D, G, tok, D, D, G, tok, K, M, P, S, Y, Y. Yang ketiga, huruf verbal J, L, N, T, R, C. J, L, N, T, R, C, la, 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 la. J, L, N, T, R, C, la, 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 la. Yang terakhir yaitu huruf verbal A, B, C. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yeay! Tugas yang kedua yaitu menjawab pertanyaan bertema job description. Pertanyaan yang A adalah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila murid tidak mau masuk kelas? Pertama-tama kita harus cari tahu dulu kenapa penyebab murid tidak mau masuk kelas. Terus tanya ke ibunya misalnya atau wali murid. Terus beri perhatian, ajak berdialog muridnya biar jadi mau masuk kelas. Terus ajak bermain dulu. Pokoknya sebisa mungkin kita ajak murid biar jadi mau masuk kelas. Terus kita juga harus evaluasi apakah suasana kelasnya udah nyaman, udah menyenangkan buat murid. Kan bisa jadi suasana kelasnya gak nyaman, jadi murid gak mau masuk kelas. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Kita cari tahu dulu, kita tanya kenapa nangis, apa penyebab menangisnya ke orang tuanya. Kalau misalnya muridnya gak mau jawab, berarti kita tanya ke orang tuanya atau ke walinya. Kita ajak muridnya berdialog, ajak ngobrol, biar muridnya gak nangis lagi. Kita hibur anaknya, biar gak nangis lagi, biar gak sedih lagi, biar jadi mau belajar, kayak gitu. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kita dekati anak yang mengganggunya, terus ajak bicara baik-baik, kita nasihati baik-baik, tapi gak boleh sampai memarahi anak itu. Terus yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kita sapa biar gak melamun lagi, terus kita alihin perhatiannya. Terus kita ajak bernyanyi, kita ajak berdialog, jadi muridnya gak melamun lagi deh. Terus yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugasnya yaitu mengisi formulir laporan perkembangan anak setiap minggu. Lalu yang C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugasnya kita harus memberikan reward kepada anak setiap 5 menit sekali. Kita harus mengevaluasi afeksi anak setiap saat. Kita harus, kalau afeksi kita lihat
ekspresinya, anak nyaman atau enggak. Terus kalau evaluasi kognitif, setiap 10 menit sekali anak udah mampu atau belum, kayak gitu. Terus yang D, bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Caranya kita bisa bertanya kepada orang tua atau wali muridnya mengenai kesukaannya. Terus kalau misalnya karakternya atau kesukaannya juga kita bisa bertanya ke muridnya, kita ajak ke dialog, kita tanyain kakak sukanya apa. Terus kalau misalnya karakter dari cara bernyanyi, cara dia belajar, kita bisa tahu karakter anak itu kayak gimana. Terus yang terakhir, amati dan pelajari anak murid Bimba AIWO Duafa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Yang pertama ada namanya Alvina, kakak Vina. Usianya 6 tahun. Karakternya pemalu, kalau ada orang yang baru masih malu-malu. Terus pendiam juga, sukanya LOL, suka princess. Terus yang kedua ada namanya AA Zikri, Bizikri. Usianya 6 tahun. Terus karakternya mudian. Terus kesukaannya mobil-mobilan. Yang ketiga ada Neng Alia. Neng Alia usianya 5 tahun. Karakternya juga pemalu, pendiam juga. Kesukaannya sama princess kayak Kakak Vina. Terus Mas Hambali namanya. Usianya 7 tahun. Karakternya pemalu sama. Terus kesukaannya suka main layang-layangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.